Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farha Kamila Tunuha dengan NPM 2003110166 dari Paralel D sesi pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 4 dengan judul ITC Pascal, Statement Input Output, dan pemilihan kondisi. Nah, teori pada modul keempat kali ini adalah bahasa pemrograman Pascal. Bahasa pemrograman Pascal ini dikembangkan oleh Niklaus Wirth dari Technical University Zurich, Swiss pada tahun 1970. Nama Pascal ini diambil dari seorang ahli matematika Prancis pada abad 17 yang bernama Blaise Pascal. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang Pascal. Yang pertama kita akan mengenal editor Pascal. Nah, untuk memulai Pascal, kita akan mengawalinya dengan membuka aplikasi. Kita akan membuka aplikasi. Nah, pada memulai aplikasi ini, kita akan mendapati menu utama yang digunakan untuk mengerjakan suatu perintah tertentu. Misalnya memanggil file, menyimpan file, atau mengkompilasi program. Nah, ini contohnya. Kemudian untuk mengkompilasi program, kita ke menu compile, kemudian klik compile atau ALT plus F9. Compile ini merupakan kegiatan memeriksa sintak kode program. Nah, untuk menjalankan program, kita ke menu run, kemudian klik run atau control plus F9. Nah, hasil program yang akan ditampilkan itu akan menampilkan setelah kita menekan run dan compile-nya sukses. Kemudian untuk menyimpan program, kita ke menu window. Untuk menyimpan program, kita ke menu file, kemudian save atau save as, atau kita bisa klik untuk F2. Kemudian untuk menutup program, kita ke menu window, kemudian submenu, pilih close atau ALT plus F3. Nah, kemudian untuk mengakhiri program, kita bisa mengklik pada menu file di submenu exit. Kemudian yang kedua, kita menuju ke struktur program Pascal. Nah, struktur program Pascal ini banyak sekali macam-macamnya. Yang pertama ada judul program. Untuk judul program itu, pada bagian deklarasi merupakan kata yang digunakan untuk memberikan judul program yang akan dibuat. Syaratnya, antara kata program dan nama program boleh dipisahkan dengan spasi, enter, dan lain-lain. Nama program harus merupakan suatu kesatuan dan tidak boleh dipisah atau spasi. Tidak boleh terdapat tanda-tanda aritmatika, boleh menggunakan garis bawah, tidak boleh dimulai dengan suatu bilangan, diakhiri dengan tanda titik koma, seperti yang tertera di sini. Kemudian ada perintah use. Nah, use ini merupakan perintah yang digunakan untuk memulai suatu unit tertentu dari Turbo Pascal. Unit ini adalah kumpulan instruksi yang merupakan prosedur dan fungsi yang dipakai dalam Turbo Pascal. Pada Turbo Pascal, semua unit harus menggunakan use kecuali unit system. Unit system itu merupakan unit yang terpasang pada Turbo Pascal sehingga menggunakan perintah-perintah yang terdapat dalam sistem. Unit system adalah suatu unit yang tidak menggunakan kata use. Kemudian unit CRT merupakan unit untuk mengatur kerja layar dan keyboard. Kemudian kita ke type.
type adalah perintah yang berguna untuk mendefinisikan suatu type yang harus dimasukkan ke dalam suatu variabel. Nah, setelah use ini, kemudian type ini variabel. Kemudian ada perintah const digunakan untuk mendefinisikan suatu konstanta. Tata caranya menuliskan const pada awal pendefinisian konstanta. Konstanta tidak hanya berlaku untuk hanya bilangan tetapi juga berupa string. Nah, kemudian string berarti setelah variabel, kemudian type, kemudian string titik koma. Dalam konstanta tidak boleh terdapat operasi aritmatika, perkalian, pembagian, penambahan. Nama konstanta tidak mengandung spasi dan tanda aritmatika. Nah, kemudian var itu tanda dimulainya pendefinisian variabel-variabel yang digunakan pada program. Nah, seperti ini. Var ini untuk memulai, kemudian ini type string, kemudian kita ke operator. Operator itu sebelum menyusun program yang mengolah data dan variabel, Anda harus mengenal operator-operator dalam Pascal. Nah, operator adalah simbol-simbol atau kata-kata yang dipakai untuk melaksanakan suatu operasi terhadap data dan variabel. Nah, kemudian yang ketiga ada statement output input, identifier variabel, dan konstanta. Nah, statement output dan input ini digunakan untuk menampilkan hasil program dan untuk memasukkan data lewat keyboard. Kemudian write atau write ln seperti ini. Nah, itu digunakan untuk menampilkan isi suatu dari variabel di layar. Nah, semisal kita ingin mengaplikasikannya setelah kita run, berarti sebelumnya harus ada kata write ln atau write. Nah, kemudian ada read atau read ln, digunakan untuk memasukkan data atau input ke dalam suatu variabel. Nah, seperti ini. Kemudian ada konstanta yang merupakan suatu harga yang tidak dapat berubah. Nah, seperti ini. Contohnya kita akan run. Misal masukkan nomor 2. Kemudian klik enter, maka antv. Nah, kemudian jika kita mengklik 7, salah, kita kembali, kemudian run. Jika kita klik 7, maka saluran TV belum terpasang. Kita kembali, kemudian file, exit. Sekian dari saya. Maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.